Dalam website buatan penggemar Jurassic ini, kamu bisa melihat seluruh urutan kejadian dalam peristiwa Jurassic Saga yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sampai di mana terdapat peristiwa yang tidak pernah kalian sangka selama jeda peristiwa Jurassic World berlangsung. Trust me. Penasaran sama seluruh alur cerita Jurassic Saga bagian kedua yang benar itu gimana sih? Dahlah, nonton sampai kelar agar kamu gak cuma sekedar modal sama nonton versi film saja sih. Cerita dimulai pada tahun 2002 ketika Masrani Global beserta para tim keamanan InGen melaksanakan pembangunan Jurassic World dimulai dari Isla Nublar. Dinosaurus yang berada di Isla Nublar secara perlahan mulai ditangkap. Bahkan selama 2 tahun berikutnya, berbagai macam spesies dari ekosistem Isla Sorna mulai runtuh secara perlahan ketika dipindahkan ke fasilitas Jurassic World. Tujuan mereka adalah untuk menyederhanakan integrasi spesies ke dalam pameran di masa depan. Memasuki tahun 2003, di balik megahnya Jurassic World, ternyata terdapat suatu skandal kotor yang disembunyikan. Adanya bentuk hukum perlindungan dinosaurus, yaitu Gene Guard Act, mulai dilemahkan secara perlahan. Di balik tindakan tersebut, terdapat beberapa agen rahasia Biosyn yang menyamar menjadi perwakilan Masrani. Lewat langkah kotor dan manipulasi politik, Masrani Global mengajukan revisi undang-undang dengan kedok kemajuan medis. Sialnya, lembaga UHCS percaya begitu saja dengan pernyataan tersebut. Tanpa waktu lama, revisi undang-undang akhirnya diresmikan, yang mengakibatkan segala bentuk hukum cloning menjadi lebih longgar lagi. Tepat di tahun 2004, Simon Masrani meluncurkan program yang bernama Bright Minds, sebuah program magang di Isla Nublar untuk mencari anak muda berbakat yang turut membangun Jurassic World dari dalam. Salah satu pesertanya adalah Claire Dearing. Secara tidak terduga, program ini membawa Claire membongkar konspirasi dua mata-mata Biosyn. Secara tidak disangka, keadaan semakin kacau ketika para penyusup tersebut gak sengaja ngelepasin seekor Velociraptor betina. Tragisnya, raptor itu menyerang dan membunuh anak magang yang bernama Justin Hendricks. Setelah penyusupnya ditangkap dan raptor tersebut terpaksa dietanusia, Simon Masrani justru melihat mental baja dari sosok Claire itu. Disinilah awal mula Claire ditawari posisi penting di Jurassic World tentunya. Welcome to Jurassic World. 1 tahun setelah program magang, tepat di tahun 2005, Masrani Global memulai proyek Entertainment Engineer di Isle St. Hubert sebagai Site C yang terletak sekitar 226 mil dari timur Guyana, Prancis. Pulau ini awalnya digunakan sebagai fasilitas riset dan pengembangan awal oleh InGen demi proyek kelangsungan Jurassic World. Setelah InGen berhasil diakuisisi oleh Masrani Global pada tahun 1998, pulau ini berada di bawah kendali dan diaktifkan kembali pada tahun 2005. Disinilah mereka memulai sebuah program yang bertujuan menciptakan spesies baru demi menjaga minat pengunjung Jurassic World untuk jangka yang panjang. Who authorized you to do this? You did. Big, scarier, cooler, I believe is the word that you used in your memo. Masih di tahun yang sama, yaitu 2005, momen yang ditunggu di seluruh belahan bumi akhirnya telah tiba, yaitu Jurassic World resmi dibuka untuk umum. Di bulan pertamanya, Jurassic World mampu mengguncang dunia dengan menampilkan 8 spesies dinosaurus. Bahkan, sukses menarik perhatian lebih dari 98.000 pengunjung. Di tengah euforia kesuksesan besar itu, Simon Masrani sempat memberikan sebuah pesan mendalam yang sangat ikonik kepada Claire Dearing. Don't forget why we built this place, Claire. Jurassic World exists to remind us how very small we are, how new. 3
tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, menjadi saksi sejarah sekaligus melanggar batasan moral, yaitu koloni manusia pertama di dunia berhasil diciptakan. Pelakunya adalah Charlotte Lockwood. I'm so excited for everyone to see what we've been doing here. There's new technology being made, new science, like every day almost. Seorang ahli genetika berbakat sekaligus putri dari rekan kerja John Hammond, Charlotte Lockwood, memakai semua teknologi di Lockwood Estate untuk mengkloning dirinya sendiri menggunakan DNA-nya, lalu mengandung bayi itu layaknya kehamilan normal. Lalu bayi tersebut diberi nama yaitu Macy. Secara tidak terduga, Charlotte mengidap penyakit genetik yang mematikan sampai menurun ke tubuh Macy. Demi menyelamatkan sang putrinya, Charlotte melakukan modifikasi pada setiap sel dalam tubuh Macy untuk menghapus penyakit itu secara penuh. Peristiwa ini menjadi bukti mengerikan bahwa rekayasa genetika InGen kini nggak cuma berlaku untuk dinosaurus, tapi sudah melangkah jauh ke dalam tubuh manusia itu sendiri. No one on Earth has ever known how to do that. She fixed me. Charlotte's discovery is a part of you now. Pada tahun 2008, dinosaurus hybrid pertama berhasil diciptakan. I have created the world's first hybrid dinosaur, the Scorpius Rex. Granted, its appearance and behavior are a bit. Sebagai bagian dari proyek Entertainment Engineer, Dr. Henry Wu berhasil menciptakan dinosaurus hybrid pertama yang sukses secara genetik, yaitu Scorpius Rex. Namun, makhluk ini menunjukkan perilaku yang sangat tidak stabil dan terkesan agresif yang terbilang sangat ekstrim. Bentuknya dianggap terlalu mengerikan waktu diperkenalkan kepada khalayak ramai. Simon Masrani kemudian memerintahkan agar makhluk tersebut untuk dimusnahkan di titik itu juga. Meskipun begitu, Dr. Wu menolak untuk menghancurkannya. Sebagai gantinya, ia menyimpan Scorpius Rex dalam kondisi cryogenetik untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. 2 tahun kemudian, pada tahun 2010, setelah fasilitas Eisenhower Site C hancur secara total, seluruh penelitian rahasia akhirnya dipindahkan ke Isla Nublar. Saat mendengar kabar buruk tersebut, Dr. Henry Wu dan Vic Hodgkin bekerja sama untuk menciptakan sebuah proyek rahasia, yaitu Project Ares, yang bertujuan berfokus pada rekayasa genetika dan pelatihan dinosaurus hybrid untuk menciptakan senjata militer hidup untuk bisa dikendalikan di medan perang. Look, nature gave us the most effective killing machines 75 million years ago. And now we know they can take orders. Finally make progress. Is that the first thing he says? Make a weapon? Berdasarkan laporan yang ada, saat kehancuran fasilitas InGen di Eisenhower Site C di tahun 2010, secara terungkap, insiden tersebut diakibatkan oleh kecerobohan seorang ilmuwan InGen yang mengakibatkan sistem utama laboratorium rusak total sampai membuat kerusakan sistem pada seluruh pintu fasilitas hingga terbuka lebar, melepaskan semua monster yang telah dikurung di dalamnya. Di antara makhluk yang lolos, yaitu Distortus Rex dan Mutadon, yang merupakan 2 dinosaurus mutan berbahaya dari hasil proyek Entertainment Engineer. Insiden berdarah ini menewaskan banyak karyawan sekaligus ilmuwan InGen hingga memberhentikan seluruh penelitian sampai meninggalkan Site C untuk selamanya. Just tell me. Just please. I'm sorry. 2 tahun pasca insiden di Eisenhower, tepatnya di tahun 2012, Indominus Rex berhasil diciptakan. Dari laporan yang ada, InGen belajar dari kegagalan Scorpius Rex. Di bawah Project Ares, proyek Entertainment Engineer akhirnya mencapai masa puncaknya. Mereka berhasil menciptakan Predator Hybrid yang paling ambisius, yaitu Indominus Rex. Indominus Rex, our first genetically modified hybrid. Oh, Indominus wasn't bred. She was designed. She will be 50 feet long when fully grown.
Makhluk mengerikan ini dikembangkan dari genom utama, yaitu Tyrannosaurus Rex, yang dipadukan dengan DNA Velociraptor, yang melahirkan monster super cerdas dengan kekuatan luar biasa. Di balik kesuksesan itu, terdapat rumor yang masih belum dipastikan akan kebenarannya, yaitu salah satu saudarinya melakukan kanibalisme. There was a sibling in case this one didn't survive infancy. Where's the sibling? She ate it. Berdasarkan permintaan Mas Rani, Indominus Rex sengaja dirancang untuk menjadi daya tarik utama Jurassic World, diciptakan untuk menjadi lebih besar, lebih menakutkan, dan jauh lebih menarik lagi. Dari hasil ini, Simon Mas Rani menargetkan atraksi ini dibuka dalam waktu 3 tahun ke depan. Oh, it's white. You never told him it was white. Think it'll scare the kids? The kids. This will give the parents nightmares. Is that good? It's fantastic. Masih di tahun yang sama, tepatnya 2012, adanya Project Integrated Behavioral Raptor Intelligence Study atau yang kita kenal sebagai IBRIS resmi dimulai. Gagasan proyek ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1992 ketika Dr. Henry Wu menyadari kecerdasan luar biasa dari spesies Velociraptor. Teori ini diperkuat oleh temuan Dr. Alan Grant melalui analisis struktur tengkorak raptor yang menunjukkan sebelum pasca insiden tahun 1993 yang membuktikan bahwa kecerdasan Velociraptor bahkan melampaui lumba-lumba bahkan spesies primata. Pubic bone turned backward just like a bird. Look at the vertebrae, full of air sacs and hollows just like a bird. And even the word raptor means bird of prey. Di bawah pengawasan dari Vic Hoskin, beliau merekrut Owen Grady, mantan angkatan laut sekaligus ahli perilaku hewan, untuk memimpin sekaligus mengawasi perkembangan program ini. Tujuan utama IBRIS yaitu sangat ambisius untuk memahami, melatih, dan mengendalikan perilaku spesies Velociraptor, sekaligus membuka gerbang komunikasi antara manusia dan predator paling cerdas di bumi. Okay, back up. Thank you, Boo. Whoa. You get that? Well, sekian alur cerita Jurassic Saga bagian kedua pada channel ini tentunya. Nantikan alur cerita Jurassic Saga bagian ketiga, karena kalian semua akan memahami seberapa kelam kisah pada era tersebut. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Scenarian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.